Saat kamu melihat jalan atau jembatan, mungkin kamu cuma melihat aspalnya, garis-garis di jalan, atau lampunya. Tapi pernahkah kamu berpikir, apa ya yang menjaga semua bangunan itu aman dari kerusakan air? Nah, disinilah peran penting spesifikasi drainase, dan percayalah, ini jauh lebih penting dari yang kebanyakan orang kira. Jadi apa sih sebenarnya spesifikasi drainase itu? Gampangnya, itu adalah aturan dan panduan teknis yang diikuti para insinyur saat merencanakan, membangun, dan merawat sistem pembuangan air untuk jalan dan jembatan. Tujuannya, memastikan air hujan di permukaan air tanah di bawah bisa mengalir dengan baik, supaya jalan kita tidak banjir, bangunan tidak rusak, atau tanah tidak terkikis. Drainase yang bagus itu seperti pelindung diam untuk jalan dan jembatan kita. Mari kita bahas apa saja yang sebenarnya dilakukan drainase. Pertama, dia mengalirkan air hujan dari permukaan supaya tidak ada genangan atau, yang lebih parah, banjir berbahaya. Ini melindungi struktur jalan, jembatan, bahkan bangunan di sekitarnya. Drainase juga membantu menurunkan permukaan air tanah di sekitar jalan, yang penting banget untuk kestabilan. Dan dengan mengontrol aliran air, ini mencegah erosi di pinggir jalan dan membantu semuanya tahan lebih lama. Tapi, merancang sistem drainase itu bukan cuma menggali parit dan berharap yang terbaik. Ada beberapa kriteria penting yang harus tepat. Yang pertama, kapasitas hidrolik. Sistemnya harus bisa menampung jumlah air maksimum yang diperkirakan, yang tergantung pada seberapa deras hujan dan seberapa besar area yang dialiri air. Itu artinya harus mengikuti standar hidrologi dan hidrolika. Misalnya peraturan SNI 03424/1994 atau panduan pekerjaan umum. Selanjutnya, ukuran saluran itu penting. Lebar harus sesuai, kedalaman harus sesuai, dan kemiringannya harus sesuai dengan jumlah air yang diperkirakan. Terlalu dangkal, nanti banjir. Terlalu sempit, nanti banjir. Terlalu curam, nanti bisa erosi. Biasanya, kemiringan diatur antara 0,3 sampai 0,5%, cukup untuk aliran yang lancar tanpa menyebabkan endapan atau menghanyutkan semuanya. Pilihan bahan juga penting. Di daerah pedesaan dengan aliran air yang tidak terlalu banyak, saluran tanah sederhana mungkin bisa. Untuk pekerjaan yang lebih besar, seperti jalan tol atau tempat dengan hujan deras, kamu akan melihat saluran batu atau saluran beton. Saluran tertutup mungkin menggunakan pipa beton atau pipa plastik, terutama di bawah jalan. Kalau kamu seorang siswa, kamu mungkin bisa menunjukkan pemahamanmu dengan gambar. Jadi, lain kali kamu berkendara di jalan setelah hujan deras dan tidak melihat genangan air, ingatlah, itu bukan keberuntungan. Itu adalah desain drainase yang hebat, dibangun berdasarkan spesifikasi yang kuat.